Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita akan melanjutkan pembahasan masalah kurban merujuk kitab yaitu dari Syekh Al-Bassam hafizallahu ta'ala sebagai keterangan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sekarang ini sudah tanggal 2 dari keterangan pemerintah, sekarang sudah tanggal 2 Dzulhijjah, dan insyaallah hari raya jatuh pada hari Ahad. Jadi masalah urusan penentuan hari raya itu bukan kepada kelompok, bukan kepada organisasi, tetapi kepada waliul amri. Karena waliul amri ini adalah disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu surat An-Nisa itu. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin dalam negerimu. Ya minkum, pemimpin kaum muslimin. Alhamdulillah presiden kita juga orang Islam dan juga banyak kaum muslimin, dan juga mengatur urusan tentang masalah Id, salat Id dan juga yang lainnya. Dan ini yang harus kita syukuri. Kita sebagai seorang mukmin maka hendaknya mendoakan para walul amri agar mereka mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walul amri adalah orang yang paling banyak jasanya. Bukan bahkan juga besok di akhirat, di alam mahsyar, yang mendapatkan syafaat dulu adalah yaitu imamun adilun. Para imam, para waliul amri yang berbuat adil kepada umatnya. Ini yang perlu kita fahami. Jadi kita sholat Id mengikuti waliul amri, kan itu ayat Allah, bukan mengikuti kelompok atau golongan, ya. Karena golongan tidaklah membahas keseluruhan dunia. Islam sudah sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini hari Arafat telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah sempurnakan nikmatku ini untuk dirimu wahai manusia. Inilah ayat yang harus kita fahami.
dan supaya kita tetap bersatu, dan dengan kita kembali kepada walul amri, bersatunya kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Tapi kalau kita kembali kepada kelompok berpecah belah, makanya Allah Ta'ala mengatakan wala tatafarraqu, kamu jangan berpecah belah. Supaya tidak berpecah belah, kita punya utusan, punya panutan yang Allah menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu Rasulullah SAW itu panutanmu yang baik. Kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala mengikuti panutan orang, tetapi panutan beliau, karena beliau mendapatkan wahyu, dan juga beliau diperintahkan untuk mendakwahi umat, dan karena beliau adalah maksum yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan dan dari kekeliruan. Inilah pentingnya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah pada waktu salat. Syahadat kita syahadat tauhid. Yang nomor 2 syahadat ittiba, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad ini adalah orang yang ahli ibadah, abduhu, orang yang paling pertama kali ibadah yang paling baik, wa rasuluhu, dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setelah kita baca pada waktu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Inilah perlunya kita mengembalikan sesuatu kepada hukum Allah. Wa ulil amri minkum. Nah, selanjutnya kita membahas masalah kurban, karena kurbannya adalah salah satu amal yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari raya Idul Adha. Dan kurban ini ibadah, lain dengan adzabhu, penyembelihan biasa, karena Allah Ta'ala mengatur waktunya dan juga jenis-jenis binatang ternaknya, dan juga pembagiannya diatur di dalam Islam, menunjukkan bahwasanya kurbannya adalah ibadah, karena Allah Ta'ala menyatukan antara salat dan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Allah Ta'ala, dan berkorbanlah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya hadis nomor 1178. Wa an Jabirin, bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan kamu menyembelih binatang ternak kurban kecuali sudah sampai umur. Nah, musinnah ya lain dengan kita menyembelih. Kita sekarang mau menyembelih boleh, ya kambing yang umur 4 bulan 5 bulan boleh, tapi untuk kurban minimalnya harus 1 tahun. Untuk sapi umurnya minimalnya 2 tahun. Untuk unta minimalnya 5 tahun. Dan juga Allah Ta'ala menyebut di situ tidak boleh kurban dengan bebek, tidak boleh kurban dengan ayam, kurban dengan bahimatul an'am, dengan binatang ternak yang disebut oleh Allah Ta'ala, antaranya yaitu kambing dan juga unta, demikian juga sapi. Bahkan para ulama memasukkan yaitu kerbau karena ada kesamaan dengan sapi. Ya, jadi beliau mengatakan la tadbahu illa musinnah, jangan kamu menyembelih kecuali sudah sampai umur menurut din, menurut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali anta asara, apabila kamu mengalami kesulitan untuk mencari yang musinnah ini, fatadbahu jaza'atan, maka boleh kamu menyembelih yaitu domba. Minadh-dhani, ya, jaza'a itu makna yang berumur 6 bulan ke atas dari domba. Ini kalau tidak ada yang umur 1 tahun. Kalau domba itu besar dia. Ini menunjukkan bahwasanya kurban ini adalah ibadah yang paling mulia, karena Allah menggabungkan antara salat yaitu ibadah secara fisik, kurban ibadah secara yaitu mal, harta.
Yang disebut, penjelasan di sini makna musinnah. Makna musinnah hiyasaniyah min bahimatil an'am, yaitu yang sudah sampai umur ya dari binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Al-ibili, unta, wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan juga kambing, fama fauqaha. Ini yang perlu kita fahami. 3 yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an'am, yaitu kambing, unta, dan sapi. Adapun kerbau, para ulama membelikan karena ada kesamaannya dengan sapi. Al-jaza aslul jad'i min asnani dawab, ya. Jadi al-jaza itu kalau kita kembali dari makna, yaitu asnan, umurnya domba. Maka nasyaban, apabila dia masih muda. Fa wa min adh-dhani ma tamma lahu sittatu ashurin, ketika sudah yaitu umur 6 bulan. Ini kalau kita tidak menjumpai yaitu kambing yang umur 1 tahun boleh, tapi di sini adh-dhanu ya, jadha itu adhan yang domba yang besar itu, yang minimalnya umur 6 bulan. Kalau ada 7, 8 seterusnya itu lebih utama. Berikutnya, wa minal ibili ma dakhala fil sanatil khamisah. Kalau unta masuk 5 tahun, kalau belum 5 tahun tidak boleh. Ini menunjukkan amal ibadah, ya. Wa minal baqari, dan sapi, ma dakhala fis sanatis salisah, 2 tahun masuk tahun ketiga, ya, 24 bulan masuk tambah 1 hari atau 2 hari, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Ini perlunya kita, yaitu apabila mau menyembelih sapi bukan karena sapinya saja atau cari yang murah, lihat dulu ini sudah layaknya untuk disembelih menurut syar'i apa tidak. Selanjutnya, wal muratu yakni mawa wa minal baqari ma takhala fis sanatis salisa. Unta mana masuk ke tahun 3, 2 tahun lebih 1 hari atau 2 hari. Dan ini kita akan tahu kalau kita yakni berhubungan dengan orang-orang peternak yang ahli, yang tidak bohong. Makanya kita perlu menanya. Wal muradu bihuna al jadha min adh-dhani, yaitu domba. Wa sayati bayanu hukmihi, dan akan datang keterangannya insyaallah taala. Ma yukhadhu min al hadis, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini? Pertama, laisa ma yukhadhu min al hadis laisa makna asnanul baqari wasyati kibaru sinni, tuanya tidak, walakin makna tulu usaniyah, yaitu ada namanya orang kuel, ya sudah, yaitu tumbuh gigi yang di depannya itu. Qauluhu la tadbahu illa musinna, janganlah kamu menyembelih binatang kurban kecuali musinna yang sudah sampai umur. Laisa maknau kabiratun mutaqaddimatun fis sinni, yaitu tua yang sudah, yaitu umurnya tua, tidak. Wa inna maknahu kama qala fil lughah santasniyatun wa huwa kabirun nisbiyu, ya, besar yang sudah sampai umur. Adapun apabila tua tidak boleh, ya, al-kasiru lati la tunki, tua yang tidak ada sumsumnya. Kita pun kalau makan daging itu kalau sudah tua, dikunya gigi ini enggak kuat, nyesep tok, ya, dikunya lembut tapi enggak bisa masuk. Tapi kalau binatang itu masih muda, ya, yaitu kalau yaitu umur 1 tahun kambing, kalau sapi umur 2 tahun, kalau yaitu unta 5 tahun, enak daging itu. Dan inilah maknanya, hendaknya kurban ini betul-betul memilih binatang-binatang yang bagus, tidak boleh buta mata. Ya, tidak boleh buta matanya. Kalau ada sebagian ulama pendapat kalau makna siang bisa melihat, malam tidak bisa melihat, itu boleh, namun kurang baik, itu namanya rabeng, yaitu rabeng warna. Ini menunjukkan para ulama betul-betul memilih. Pincang tidak boleh,
Pincang dibuat kurban tidak boleh dia. Ya. Kemudian juga sifatnya yang buta dan juga tidak boleh pula, dan juga sifatnya yang sakit. Ya, ini juga tidak boleh dia. Tidak bisa berdiri atau malas. Walaupun boleh disembelih biasa. Karena ini masalah kurban termasuk bagian ibadah. Nusuk. Qul inna sholati wa nusuki. Mana nusuki aja dzabihati. Selanjutnya pula as-saniyu minal ibili, yaitu sampainya umur unta itu malahu khamsu sinina, apabila sudah masuk tahun 5 tahun. Kurang 5 tahun tidak boleh. Walaupun di sebelah biasa boleh. Ini untuk yaitu unta. Kita tidak ada unta. Maka yaitu kambing atau sapi. Ini menunjukkan ibadah. Kurang daripada itu tidak sah. Ya. Dan di waktunya juga diatur oleh Allah Taala. Man dzabaha qabla sholati, nah, barang siapa yang menjelek sebelum waktunya salat Id, fal yu'id dzabihatahu, maka hendaknya menyembelih lagi. Ya. Seperti sholat. Kita sholat belum waktunya, sholat lagi. Setelah yang pertama batal karena belum masuk waktunya. Makanya penyembelihan itu mulai setelah sholat Id sampai ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Nah, ini supaya difahami waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 4 hari itu kita tidak boleh siam, karena yaumut ta'am. Ya, kecuali untuk orang haji yang tidak bisa membawa haji. Selanjutnya, wa minal baqari wal jamusi ma lahu sanatani, untuk sapi maupun kerbau yang sudah sempurna 2 tahun, kurang tidak boleh. Ini betul-betul kalau kita mau membeli binatang ternak dilihat dulu ya giginya, dilihat yaitu matanya pecah apa tidak, dilihat ada kudisnya apa tidak, males apa, kesit. Nah, ya. Kalau kita sendiri kalau mau makan daging ketika disembelih itu daging itu borokan atau luka jijik kita, atau tua tidak senang, tapi kalau itu kesit muda senang kita. Nah, ya. Nah, inilah termasuk mulianya yaitu udhiyah, binatang ternak yang dikorbankan. Dan ini masih ada waktu ya. Maka barang siapa yang sekarang sudah ada niat untuk berkorban, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut atau bulu di badan kita. Ya, ini sunnahnya, anjurannya, kecuali orang itu lupa atau karena sakit kepalanya perlu ada keterangan dokter, ini perlu dikeruk dan dibuang, tidak mengapa karena ada sebab tertentu. Begitu mulianya yaitu kurban. Dan kurban insya Allah yaitu bagi yang mampu merupakan perkara yang sangat ringan, karena harta yang menjadi milik kita adalah harta yang sudah diinfakkan fi sabilillah. Ada mengatakan mali dihitung hartanya. Ma min malin illa ma akala fa afna. Tidaklah orang itu punya harta kecuali yang sudah dimakan habis. Wa ma labisa fa abla. Baju yang dia beli dipakai kemudian sudah usang rusak. Wa ma tasaddaqa fa amda. Dan yang disedekahkan yang sudah lewat itu baru harta kita. Nah, ini kesempatan karena kurban lain dengan dzabhun, ya. Udhiyah lain dengan dzabhun. Dzabhun kapan saja boleh, tetapi udhiyah dibatasi oleh Allah Ta'ala waktunya. Ini menunjukkan mulianya udhiyah. Ini persiapan untuk kita yang sudah punya, maka harus betul-betul kalau sudah disiapkan kurban tidak boleh dijual, karena kurban itu ibadah. Bagaimana kita mau menjualnya? Bahkan kita tidak boleh menjual daging yang kita korbankan, tidak boleh. Dikasihkan boleh, tetapi orang yang menerima boleh menjualnya, karena dia sudah pindah dari pemilik yang pertama. Nah, selanjutnya wa minal ma'zi, dan juga yaitu kambing kacangan atau yang lainnya malahu sana, ketika dia sudah berumur 1 tahun. Zahirul khatis anna jaza'ad dha'ni wa huwa ma tamma lahu 6 asurin annahu la yujzi'u illa inda ta'assuril musinnah.
Menurut zahirnya hadis ini, domba yang berumur 6 bulan itu tidak bisa dipakai untuk kurban, kecuali kalau kita kesulitan. Tidak ada yang dikurbankan kecuali binatang tersebut, maka boleh. Nah, selanjutnya as-saniyu min bahimatil an'am. Nah, as-saniyu min bahimatil an'am ma tajawaza lahmuhu, ya, yang sudah betul-betul dagingnya itu nampak besar. Oleh orang ahli hewan, dia dipegang ekornya ini. Ini bahkan mereka bisa menerka pula, oh ini sapi ini sekian kilo, kambing ini sekian kilo, karena memang keahliannya. Maka kita perlu kalau membeli datang pada orang-orang yang betul-betul bukan bohong, orang yang sikoh, ini sekitar sekian dagingnya. Walam yasil ila darajatil usri, ya, dan tidak sampai kepada derajat kesulitan. Nah, fahuwa aksanu wa aladtu, dan ini paling baiknya. Lianna hadza tauru ta'mi, dan ini kalau paling enaknya rasanya. Wa ladzatihi, dan juga paling lezatnya. Wa naf'i, dan paling banyak manfaatnya. Jadi kita menyembelih kurban bukan hanya paling besar yang paling mahal, dilihat yang paling banyak dagingnya. Dan juga umur yang sudah ditunjuk oleh beliau, karena umur yang masih muda untuk yaitu daging kurban itu paling enak dan juga gurih, ya, dan juga gigi kita akan bisa mengunyahnya dengan baik. Ini menunjukkan mulianya binatang udhiyah. Selanjutnya hadis berikutnya, hadis nomor 1179. Wa an aliin radhiyallahu anhu qala nabi qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami itu sahabat Ali, itu menantunya beliau, an nastasrifa al-aina wal udhuna, supaya kita tuh memeriksa matanya kambing, matanya unta, matanya sapi. Nah, ya. Wal udhuna, dan juga telinganya. Dilihat matanya nih baik apa enggak. Kalau pecah yang lain, kira yang lain. Ya, tapi kalau sehat, matanya bening, yang sehat. Kemudian telinga tidak boleh sobek. Ya. Para ulama kalau disobek, yaitu tidak baik. Bahkan juga sampai kalau tanduknya patah, sebagian para ulama tidak membolehkannya. Ya, kecuali kalau patah sedikit boleh, tapi itu kurang sempurna. Karena binatang kurban harus betul-betul tampil yang baik. Ya, bayangkan di sini beliau menyuruh supaya memeriksa matanya. Lihat matanya buta atau tidak. Kalau buta tidak boleh, walaupun kita sembelih biasa boleh. Namun untuk kurban tidak boleh. Wal udhuna, kalau dia memangnya terpotong satu atau separuh hilang, terbakar, lubang, sebaiknya kita cari yang sempurna. Wala nudakhi bi awra'a, ya. Dan kita tidak menyembelih yang sifatnya buta, ya, buta tidak boleh, kambing atau sapi atau unta. Wala muqabala, dan tidak boleh kita menyembelih yaitu binatang ternak kurban yang terputus telinga depannya, nah, itu terputus, itu muqabalah. Wala mudabara, dan juga sobek di belakangnya, nah, telinganya di belakang ada di depannya. Wala kharqa, dan juga tidak pula yang sifatnya yang robek. Nah, ini perlunya ini, dilihat telinganya. Makanya kalau kita membeli binatang ternak dari tempat jauh menuju ke tempat kita, hendaknya jangan yaitu dipadatkan kendaraan itu, diberi kelonggaran supaya dia bisa bergerak. Nanti kalau dia diinjak temannya tidak bisa bangun, tidak bisa. Ya, perlunya kita berjanji, ini saya beli, tapi kalau sampai tujuan bagus selamat saya bayar. Boleh. Al muslimuna inda syurutihim, supaya orang-orang yang berkendaraan ini hati-hati. Karena kita sendiri kalau di kendaraan merasa capek, apalagi sudah lanjut usia,
Demikian juga binatang pun juga merasa lelah, bahkan juga merasa sakit. Makanya ada dokter hewan, bukan hanya dokter manusia. Wala sarma, dan juga tidak pula yang yaitu gigi depannya ompong. Nah, dilihat, ompong tidak boleh. Walaupun kita sembelih biasa boleh. Ini menunjukkan mulianya binatang ternak yang mau dikorbankan. Akhrajahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad, wal arba'atu, dan Imam empat, wa sahhahu Tirmidzi, dan disahkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, wal Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan dihukumi oleh pensarahnya al-hadisu sahihun. Hadis ini adalah sahih. Ya, jadi kita kalau membeli binatang ternak untuk kurban, perhatikan mata, betul-betul sehat. Ya, walaupun bening dia, ya, tidak ketean dan juga tidak sakit dia. Nah, kemudian juga telinganya harus sempurna, tidak sobek, tidak berlubang. Yang dapat diambil kesimpulan di sini pertama, ma yukhadhu minal hadis. Al-afdalu an takuna al-udhiyatu wal hadyu wal aqiqatu. Yang paling mulia hendaknya binatang yang mau dikorbankan, ya, al-hadyu sama, dan juga al-aqiqah yang dibuat untuk aqiqah ketika kita, ya, ketika punya anak itu umur 7 hari. Ala ahsani sifat, hendaknya binatang yang paling bagus penampilannya, ya. Kita juga senang kalau binatang itu kesit, bagus, bersih, disembelih makan itu enak. Tapi kalau kita tahu binatang itu pincang, kemudian badannya dirubung oleh lalat yang lainnya kita sembelih, kita perasaan jijik untuk makannya. Wa ajmalil ahyaat, dan paling indahnya bentuknya, ya, kakak, tinggi, besar, kesit. Nah, wa antakuna ba'idatan an aibin, dan hendaknya tidak ada aib, baik kakinya tidak pincang, matanya tidak buta, demikian juga ekornya tidak terputus, ya, tanduknya sempurna, kecuali yaitu kambing Murano. Kambing Murano besar umur 2 tahun tidak punya tanduk, dia tidak mengapa. Saya menjelaskan boleh, karena itu menurut asal tidak bertanduk walaupun dia jantan. Tapi ada sebenarnya kambing itu kalau sudah umur sekian keluar tanduknya. Nah, ini perlu difahami. Kalau memang asalnya dia tidak bertanduk dan dia jantan, tidak mengapa. Dan boleh juga betina. Tapi yang baik adalah jantan karena banyak dagingnya. Raghbatan fi istihsaniha, berharap untuk memilih yang baik. Wa jamalnya, dan yang paling tampan, yang paling bagus, yang paling indah dilihat oleh mata kita. Li'annaha, kenapa binatang ternak kurban ini ibadatun wa qurbatun, merupakan ibadah dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita pahami, bukan hanya sekedar kambing, sapi, dan juga unta, tapi betul-betul diperhatikan umurnya, diperhatikan pula cacatnya. Kalau tidak ada cacat, umur terpenuhi, alhamdulillah, walaupun agak mahal tidak mengapa, karena orang beramal untuk dirinya. Man amila sholihan fali nafsih, orang beramal saleh untuk dirinya. Dengan dasar ayat yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, anfiqu, berinfaklah, belanjakan hartamu itu, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik yang kamu usahakan. Nah, jadi ini menunjukkan kita tidak boleh menyembelih kambing yang itu hasil dari pencurian, hasil dari menggasap, atau kongsi lalu kita ambil, ya, patungan dengan orang lalu kita sembelih untuk kurban tanpa pemberitaan yang lain, tidak sah. Ini harus kita pahami. Walaupun toh kita sembelih itu hal kita makan, tapi dibuat kurban tidak boleh, karena kita patungan kambing hanya 1 orang, tidak boleh yaitu 2 atau 3. Adapun patungan pahala boleh. Namanya begini. Nah, ini
nikmatnya kurban. Kita boleh berkorban. Yang hidup ini menyertakan, ya Allah aku berkorban, ini korban saya, korban kedua orang tua saya telah meninggal dunia, boleh. Ya, ini nikmatnya korban. Jadi kita bagi-bagi pahalanya untuk kita, untuk keluarga kita yang masih hidup, untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kurban, ya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati lam yudakhi. Ya Allah, terimalah, Bismillah, harus sebab Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ini terimalah kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurbannya keluarganya, termasuk Khadijah telah meninggal dunia, diikut sertakan oleh beliau, dan umatku yang tidak bisa kurban. Ya. Jadi kalau kita kurban kambing satu sebagai seorang suami, sertakan istrinya, keluarganya semuanya. Jadi bagi-bagi dalam pahala boleh. Tapi kalau kita menyembelih kambing satu untuk kurban patungan dengan bapak ibu 200, 100, 100, 150, 1,5 juta tidak boleh. Karena kambing untuk satu orang. Adapun sapi boleh 7. Dan boleh kurang daripada 7, maksimal 7, demikian juga unta. Begitu peraturan yang tidak bisa kita rubah. Ini menunjukkan mulianya kurban. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan infakkan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untukmu dari permukaan bumi ini. Kalau kita bercocok tanam, ya, sedang mendapatkan hasilnya, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, dan janganlah kamu yaitu tayammamu, yaitu mengundat-undat atau menyebut-menyebut yang ya, wala tayammamu, dan jangan kamu memilih al khabisa yang jelek, mimma tunfikun, apa yang kamu infakkan, tapi kita harus memilih yang baik, karena kita senang yang baik. Apalagi kita untuk beramal, dan orang beramal untuk dirinya. Bayangkan orang ingin membeli sesuatu, ingin membeli yang enak, membeli baju ingin membeli yang baru, tidak ingin membeli yang bekas, kecuali kalau tidak punya duit. Bagaimana dengan kurban? Bukan hasilnya kurban, tetapi betul-betul disenangi binatang kurban itu, karena orang berkorban hakikatnya untuk dirinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kamu akan meraih kebaikan sehingga kamu berinfak apa yang kamu senangi. Nah, bukan berinfak apa yang kita benci, yang tidak senang kita kasihkan orang, walaupun boleh tapi pahalanya kurang. Tapi kita berinfak yang kita masih senang, kita kasih pada orang, itu lebih utama. Nah, subhanallah, ya. Begitu Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kamu meraih kebaikan sehingga berinfak apa yang kamu yang lebih senangi, yang lebih kita senang kita infakkan, karena yang orang berinfak itu untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Kemudian juga nomor 2, min kamalil udhiyati, di antara sempurnanya binatang ternak yang mau dikorbankan, wa husniha, dan sempurna, paling sempurnanya keindahannya, antakuna salimatal udhuni, hendaknya binatang ternak yang mau dikorbankan itu sehat telinganya. Jadi tidak ada cacat, dilihat dulu kanan kirinya, cureken apa tidak. Tahu curek ya? Nanah yang ada di dalamnya. Kalau seperti itu kita tidak membeli, cari yang lain, walaupun lebih mahal, karena binatang yang mahal itu kita beli untuk kita. Wal aini, dan juga perlu kita lihat keselamatan matanya, dilihat dulu. Nah, kemudian kalau melihat, diletakkan ini pisau di depan. Oh, kok diam? Berarti nerabang mata ini. Sebab kalau binatang seperti manusia, kalau ada yaitu pisau, dia lari dia.
tapi dihadapkan diam, ini berarti ada masalah matanya. Kemudian juga wal qarni, dengan demikian juga yaitu tanduknya. Hotel apa enggak ini? Ya, masih sempurna apa tidak? Rusak apa tidak? Subhanallah. Ini kebaikan udhiyah. Padahal kalau kita menyembelih binatang biasa tidak mengapa buta, tidak mengapa dia patah, yaitu tanduknya. Tetapi untuk kurban betul-betul dipilih yang baik. Fala takunu udhunuha maqtu'atan. Tidak boleh telinganya ini putus atau sobek. Baik sobek memanjang atau panjang, melebar atau panjang atau lubang. Wala makhruqatan, dan juga tidak boleh maktu yaitu putus. Wala makhruqatan, tidak boleh pula sobek. Wala maskuqatan, tidak boleh pula cacat. Ya, lubang atau ada penyakit di telinganya. Nah, ini perlu kita teliti betul. Bagi orang yang ingin membeli kurban, sebaiknya kita datang sendiri, bukan menyuruh orang, kecuali menyuruh orang yang sifatnya siqah, dia tahu tidak mengapa. Tapi kalau kita bisa membeli sendiri, ini bagus ini. Berapa harganya? Dilihat dulu mata sekalanya, giginya juga dilihat, ya, ekor-ekornya juga dilihat, ya, kemudian kaki-kaki semuanya, kalau kesit yang lain, nah ini perlu kita menawar. Dan juga diperhatikan pula umurnya. Wa ayakuna qarnuha saliman minal kasri, dan hendaknya tanduknya ini selamat daripada pecah, kecuali kalau asalnya tidak punya tanduk tidak mengapa. Jadi kambing Murano, ya, itu 2 tahun dia ada tanduknya dia, karena memang asalnya demikian, tidak mengapa, karena itu tidak ada, bukan karena pecah dan bukan karena hilang, tetapi memang aslinya. Wa antakuna ainuha salimatan, dan hendaknya pula matanya itu memang selamat sehat, minal bayadi, dan betul-betul kelihatan itu putih, dia cerah, ya. Wal ghasai, dan juga tidak ada cacat di matanya. Begitu para ulama menjelaskan kepada kita untuk memilih binatang ternak yang mau kita korbankan. Kemudian juga ikhtalafal ulama fi misli maksuratil qarni. Ulama berbeda pendapat bagaimana kalau semisal tanduknya itu pecah. Nah, tanduknya itu pecah. Wa maqtu'atun aksara, wa maqtu'atun aksarul udhuni, dan juga banyak yang sobek telinganya. Fa jumhur ulama annaha la tujzi'u, tidak boleh. Tapi sebagian para ulama disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Udhiyah wa Zakat, para ulama sebagian membolehkan, tapi kurang bagus, kurang sempurna. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, la tujzi'ul adkhiyatu bi'adzabil qarni wal udhuni. Ini Imam Ahmad, Imam ahli hadis. Tidak sah yaitu kurban yang mana di situ bi'adzabil qarni, maknanya yaitu sobek atau pecah tanduknya, pecah, entah putus separuh, wal udhuni, dan juga sobek telinganya. Nah, ya. Dan ini perlu betul-betul dilihat, bukan murahnya atau besarnya, tapi lihat tampannya dia, sempurnanya fisik binatang ternak itu sendiri. Li hadisi Aliin alladzi sahhahu Tirmidzi, berdasarkan hadis Ali yang disahkan Imam Tirmidzi, wa zahiruhu at-tahrimu wal fasad, dan zahirnya hadis kalau kita menjumpai binatang yang mau dikorbankan ini tanduknya pecah atau mata yang sakit, maka menurut asal adalah tahrim, haram dibuat untuk sembelih kurban, walaupun boleh disembelih untuk dimakan sendiri atau dijual. Wa dzabal Imam Syafi'i ila annaha tujzi'u. Nah, ya. Ini Imam Syafi'i berpendapat boleh saja, enggak apa-apa wong itu tanduk, ya. Dan itu telinga, wong itu bukan dimakan dan bukan ini. Tanduk tidak ada orang makan tanduk. Li'anna fi sihhatil hadis nadhar. Nah, ini pendapatnya
dari Imam Syafi'i karena kesahihan hadis yang disampaikan sahabat Ali ini perlu dipertimbangkan, masih diperselisihkan para ulama. Nah, wali annal udhuna wal qarna la yuksadu akluha. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Dan karena telinga dan juga tanduk itu bukan maksudnya untuk dimakan, tapi kita tetap kembali yang pertama tadi. Nah, ijtihad para ulama kita hargai. Namun kalau kita mendapat yang paling kuat hujjahnya, kita pegang, ya. Karena dari beberapa hadis tadi sudah menjelaskannya. Nah, wala yuksadu akluha, dan karena tanduk telinga ini bukan dimaksudkan untuk dimakan. Umumnya orang. Waqtara Ibnu Muflih fil furu' al-ijza'u mutlaqun, boleh saja, ya. Malah walaupun pendapat ulama berbeda, namun sebaiknya kita kembali yang sempurna binatang ternak itu, walaupun toh mahal. Karena mahal kita bisa membeli, itu amal untuk kita sendiri. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, ini gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang ahli fikih, ya, dan juga terkenal juga muridnya Syekh Ibnu Utsaimin, subhanallah, ya, yang faqih jiddan dalam masalah urusan fikih. Was-sahihu qaulu man qala min ahli ilmi, yang sahih dari sekian banyak orang ahli ilmu, anna adba'a, bahwasanya yang robek al-udhuni, telinganya, wal qarni, dan tandanya, tujzu, bisa, cuma kurang sempurna, ya. Wa li anna nahya anit tadkhiyati, dan karena larangan berkorban bi a'dhabil udhuni wal qarni, yaitu dengan sobeknya telinga dan juga tanduknya, idza sakhal ikhtijaju bihi, apabila memang sah kita beralasan dengan hadis ini, ya dulu alal karohah, ini maknanya menunjukkan kurang baik, dibenci saja, tapi bukan membatalkan kurbannya. Walaupun demikian, kita kaum muslimin tetap kita ingin, ya, kita itu kalau ada pilihan baju yang baik dengan yang kurang baik, milih yang baik. Makanan yang enak dengan basi, milih makanan yang enak. Itu fitrah manusia. Bagaimana dengan amal kurban yang ia akan memiliki pahalanya sendiri, dan yang amal yang untuk bekal kita di akhiratnya. Pilih yang baik. Kama amara bistisrafil udhuni wal qarni, bagaimana kita disuruh untuk memeriksa, yaitu telinga dan juga tanduk-tanduknya, dengan dasar hadis di atas, diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah dan juga disahihkan oleh Tirmidzi. Amma maqtu'atul iliyah, yaitu adapun putus, yaitu ekornya, au ba'dhiya, atas bagian namanya ekor, ya, umpamanya sapi, ya, karena diparang oleh orang lain putus dia. Kemudian juga wa majbubatus sanami, nah, dan putus pula, yaitu punuknya umpamanya cacat. Fala tujzi'u, maka ini tidak sah karena tidak sempurna, dan kita pun juga melihatnya tidak menyenangkan. Li'anna hadza syai'un maksudun minha, karena ini yang dimaksudkannya. Ini keterangan dari hadis yang nomor 1179. Berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu beliau, berkata, Rasulullah SAW memerintah saya supaya menyembelihkan, yaitu budni, itu namanya unta. Ini menunjukkan bolehnya kita mewakilkan penyembelihannya kepada orang yang ahli menyembelih. Jadi kalau kita tidak terampil menyembelih sendiri, kita suruh orang yang ahli. Karena ada hadis, idza wussital amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau diserahkan urusan ini bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Dan betul-betul orang menyembelih orang-orang yang baik,
ya, yang baik akhlaknya, baik agamanya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bolehnya orang mengamalkan bid'ah yang bukan mukaffirah menyembelih, tapi selagi kita punya pilihan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang ahli istiqomah dan pandai menyembelih, kita suruh sedia. Dan boleh kita ngasih upah, tapi tidak boleh orang yang menyembelih binatang ternak kita kurban ini minta upah daging, tidak boleh. Tapi kita kasih upah duit, ya, kita kasih upah duit, tapi dari dagingnya tidak boleh. Karena apa, ini daging untuk ibadah harus dibagikan. Adapun penyembelih dia mendapatkan bagian semisal yang lain boleh. Tapi kalau itu dikatakan upah tidak boleh, karena ibadah bukan minta upah. Beda dengan kita menyembelih binatang ternak biasa. Biasanya ada orang kalau beli sapi minta kepalanya, bahkan bukan di sini sembelih. Banyak dagingnya itu. Sini penyembelih itu. Dan urat nadi duanya harus putus, kerongkongannya harus putus, tempat pernafasan, tempat saluran makan harus putus. Ya. Dan juga hendaknya pisaunya pisau yang hadid, yang tajam. Ini perlu diperhatikan bagi penyembelihnya, bukan hanya sembarang menyembelih. Wa an aksima luhumaha, dan saya ini diperintah oleh beliau supaya bagikan daging-dagingnya. Jadi boleh mewakilkan penyembelihan binatang ternak kita karena kita kurang ahli menyembelih, fulan suruh boleh, kita ongkosi duit. Kalau mereka tidak mau, alhamdulillah, karena termasuk ibadah. Wa juludaha, dan supaya dibagikan pula kulit-kulitnya. Ya, jadi orang yang berkurban tidak boleh menjual kulitnya. Tapi orang dikasih kulit dia boleh menjual, karena sudah pisah dari milik yang berkurban. Demikian juga kita tidak boleh menjual daging, karena ini ibadah. Tapi kalau daging sudah kita kasihkan tetangga menjual, silakan, karena itu sudah lepas dari milik kita. Wajilalaha, dan juga bajunya, ya, karena sapi atau unta kadang-kadang ada tempat untuk duduknya. Nah, itu disuruh bagikan, tidak boleh dijual. Nah, alal masakin, hendaknya dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, wala u'ti fi jizariha, katanya, yaitu sahabat Ali, saya tidak memberi tukang penyembelihnya ini syai'an minha, sedikit dari dagingnya tidak boleh. Tapi kalau kita memberi berupa ongkos duit boleh, karena duit itu bukan dari daging. Tapi kalau saya mau menyembelih minta kulitnya atau minta yaitu kepalanya, tidak boleh, karena ini ibadah. Tapi kalau dia sudah, saya tidak minta tapi saya minta ongkos, boleh, karena ongkos itu keluar daripada badan binatang ternak tersebut. Nah, ini perlu kita fahami supaya kita betul-betul menelitinya. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, jawazut taukil man dzabaha, boleh kita mewakilkan ketika kita menyembelih kita kurang terampil. Wa nakhara, nakhara itu untuk unta. Unta itu kalau disembelih dengan berdiri sabet seperti itu. Kalau kambing, sapi direbahkan. Nah, jadi boleh kita wakilkan yang menyembelih ini, kecuali apalagi kalau kita kurang terampil, karena supaya tidak menganiaya binatang ternak. Wa nakharul udhiyata wal hadiyah, dan boleh pula kita mewakilkan ketika membeli kurban maupun yaitu hadiah, sama saja. Wa taqsimul luhumiha, dan membagikan dagingnya ala mustahiqiha, untuk yang berhak. Cuma yang menyembelih dia boleh mengambil, ya, sepertiga boleh, disisakan sepertiga, ya. Para ulama mengatakan tidak harus sepertiga, ya, silakan. Bahkan juga Imam Syafi'i separuh boleh, separuh, dengan dasar ayat yang kita baca tadi. Namun sebaiknya kalau kita tahu jamaah ini banyak fuqara yang miskin, sedangkan penyembelih kurban itu hanya sedikit, lebih baik kita mendahulukan saudara kita yang miskin, lebih utama. Nah, dan bolehnya kita menyimpan sampai 1 tahun. Adapun pertama, beliau melarang menyimpannya daging kurban ini karena banyak orang-orang miskin saat itu.
masa kemarau yang panjang, paceklik yang panjang, sehingga supaya orang miskin itu bisa makan daging dari daging kurban saudaranya. Nah, minha di antaranya anna mustahiqi qasmis sadaqati minha humul masakin. Di antara yang berhak untuk mendapatkan bagian daripada korban ini adalah orang-orang miskin. Nah, orang miskin ya. Dengan dasar ayat dari surat Al-Hajj ayat nomor 26, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tarra. Maka apabila sudah faida wajabat ya, sudah yaitu wajib itu namanya roboh junubah lambung ya, lambung binatang ternak yang disembelih tadi, fakulu minha, maka makanlah. Makanya ketika kita binatang tersebut disembelih, kalau masih panas badannya dan masih bergetar, jangan dilulangi sampai dingin dulu, dan juga sampai darah itu habis dia. Fakulu, maka makanlah dari binatang disembelih itu, wa'at imul qani'a, kasih makan orang-orang yang sifatnya tidak mampu tapi dia tidak minta. Nah ya, ada orang dua, ada orang miskin minta, ada yang dia itu wal mahrum, lisaili wal mahrum. Ada orang dia butuh tapi menjaga lisannya tidak minta. Ketika kita tahu dia membutuhkan, kita kasih. Wal mu'tar, dan orang yang meminta, saya minta dagingnya, kasih. Wal mu'tar, dan orang yang sa'il yang meminta, saya minta ini kakinya atau ya boleh ya, ketika tapi yang minta duluan kita kasih. Kalau memang banyak yang minta kita bagi ya, supaya tidak timbul fitnah, karena ini adalah haknya orang-orang miskin ya, wa'atimul qani'al mu'tarra. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat nomor 28, wa'atimul ba'isal fakir ya, maka beri makan orang-orang yang sedang sengsara, al-fakir, dan yang juga fakir. Ini pendapat Imam Syafi'i mengatakan bolehnya daging dibagikan oleh mereka ya secara khusus, dan juga boleh orang kaya pula mendapatkan daging kurban ya. Yanqulu wattakhiru wa at'imu, makanlah dan juga kasih makan orang dan juga simpanlah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Minha, di antara lain, anna juludaha la tuba'u, kulitnya tidak boleh dijual, dibagikan boleh. Nih dibagikan, ini kulit untuk yang membagi itu orang yang berkorban. Ini kulit sapi untuk orang 10, bawa kamu bagi boleh, kamu jual, kamu bagi duitnya boleh. Tapi kalau kita yang menjual, duitnya dibagikan pada yang lain sebaiknya tidak, karena masalah menjual ya. Dah diserahkan, silakan dia mau menjual atau. Dan kita sebaiknya tidak membeli pula daging kurban yang kita bagikan. Kadang-kadang ada orang iri, dah ini kurban saya kasih dagingnya, nanti dagingnya jual sama saya, tidak boleh ya. Jadi dia ini barang yang sudah dikasihkan tuh orang yang diberi, entah dia jual entah dia makan, dikasihkan oleh orang, sudah lepas daripada pemberinya ya. Jangan sampai kita menyembelih karena kita biasanya jual daging sapi yang lainnya, dibagi-bagi terus titip pesan, kalau kamu mau menjual, jual saja kepada saya, tidak boleh ya. Ini harus difahami, karena orang pedagang kadang-kadang masih melirik keuntungan. Ikhlas ini karena Allah, silakan diapakan daging itu oleh orang-orang yang sudah dikasihkan. Naam, fa imma ayyan tafi'a biha sahibuha, maka daging kurban ini bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, au yani yahdiyaha, atau dihadiahkannya, aw yatasaddaqu biha 'alal fuqara wal masakin, atau disedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang miskin, terutama fakir miskin kita dahulukan ya, karena belum tentu setiap hari dia makan daging, beda dengan zaman sekarang. Tapi ada di tempat-tempat yang pelosok
yang daerah-daerah yang minus ekonominya, maka ini sangat bagus sekali kalau kita membagikan daging kurban ini kepada mereka. Wa minha, dan juga berikutnya, anna jaziraha la yuqta syai'an min luhumiha au juludiha. Ada bentukan jagalnya penyembelihnya jangan diberi sedikit pun dari daging ini sebagai upah, tidak boleh. Au juludiha, atau kulitnya. Biasanya orang menyembelih ini sama menyembelih tapi kulitnya, kepalanya untuk saya, tidak boleh. Ini untuk kurban, ya. Ala annahu ajratun ala jizariya, ini sebagai upah dari penyembelihnya jagalnya, tidak boleh. Bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para ulama sunnah dengan dasar hadis tadi. Nah, ya, ini perlunya kita punya ilmu dulu, bukan sembarang menyembelih tapi punya ilmu. Tidak boleh orang penjagalnya menyembelih, aku menyembelih tapi ini kulitnya untuk saya, tidak boleh, ya. Kulitnya untuk saya tidak boleh. Tapi kalau penyembelih ini dia mendapatkan bagian dari orang yang sifatnya berkorban, boleh. Ini untuk kamu, ini untuk saudara-saudara kita yang lain, boleh. Karena itu pemberian dari yang berkorban, bukan sebagai upahnya. Kalau upahnya duit boleh, karena itu pisah dari daging kurban. Wa innama yajuzu i'ta'uhu hadiyatan minha, akan tetapi boleh kita ngasih sebagai hadiah, bukan sebagai ongkos. Demikian juga panitia korban, ya, harus berhati-hati. Saya mulai pagi sampai sore kok hanya dapat setengah kilo. Nah, ini ibadah, ini bukan jual beli, bukannya ini ibadah. Makanya kita harus betul-betul meneliti sebelum binatang ternak ini dikorbankan. Kita harus menyusun panitia yang mengulangi siapa penyembelihnya, motong yaitu tulangnya siapa, yang bagian jeruan siapa. Nah ini harus, karena ini amanat. Kalau kita mau membuka panitia kurban, betul-betul mulai sekarang panitia ini sudah, dan juga perlu ditebang pohon besar untuk apa itu motong-motong, nah, dan juga bergerendok untuk motong tulangnya supaya cepat. Jangan sampai nanti kita, ya, panitianya sedikit tapi binatang kurban banyak sehingga terbengkalai. Ya, ini perlu diperhatikan. Kita mencari pahala bukan ingin mencari yaitu dagingnya. Cari pahala dulu. Kita dapat daging, alhamdulillah, ya, dapat sedikit juga kita harus bersyukur, karena pahala itu lebih mulia daripada daging yang masuk di perut kita. Nah, ini perlu meluruskan niat. Dan jangan sampai orang-orang tidak sholat, orang-orang datang ini kita kasih, ya, ngerewang tidak bisa benar, kita, Pak, maaf, sudah ada panitianya. Kalau dia minta boleh kasih, nah, tapi untuk ikut yang dia tidak mengerti, apalagi menyembunyikan daging, ya, nah, tidak boleh, ya. Ini panitia perlu, ya, jeruannya ada sebagian diri, ya. Jangan saya enak dagingnya sajalah, gampang, tidak mau jeruan. Kita cari pahala di sini, ya. Orang paling banyak sengsaranya dan juga pekerjaan paling banyak pula pahalanya dengan syarat kalau ikhlas karena Allah. Nah, ini perlu sebelum kita berkurban betul-betul ditata, ya. Kita mengadakan pertemuan atau rapat panitia kurban, ya. Dan juga kalau kita menyembelih, jangan sampai ini binatang di sini lalu disembelih satunya temannya di sini, tidak boleh. Ini membuat dia sedih. Upayakan tempat penyembelihan dijauhkan dari tempat, nah, ya, binatang yang dikumpulkan ini. Dan setelah disembelih maka ditutup dengan pasir supaya tidak melihat darah saudaranya. Dan apabila menyembelih hendaknya segera mencari pisau yang tajam ahli menyembelih, dan juga jangan sampai pisau itu ketul, ya, yang harus tajam betul, bacanya kuat supaya cepat. Karena kalau cepat itu pengaliran darah cepat dan juga sakitnya berkurang. Kita sendiri kalau kena silat seret, nah, ya. Tapi lain kepukul dia, tangan kita kepukul memer dia. Tapi kena silat seret, darahnya keluar, tapi sebentar sudah sembuh. Nah, ya, ini perlunya kita perhatikan, terutama bagi penyembelih. Panitia memang betul-betul harus disusun, dirapatkan siapa yang bagian jeruan, siapa yang bagian pelulangan, dan siapa yang bagian
yaitu dagingnya, dan bagaimana dilihat dulu orang kampung jumlahnya berapa. Nah, ini benar. Supaya apa? Kita betul-betul bisa mendapatkan pahala karena kita tidak keliru untuk membaginya dan juga tidak perlu keliru pula kita menyembelihnya. Naam. Minha istighbabul hadi wal udhiyah bi aksara min wahidatin lidhi sa'atin min malihi. Dianjurkan kita ini berkorban lebih daripada satu kalau kita mampu. Nah, kalau tidak mampu ya fattaqullah mastata'tum. Kalau mampunya hutang tapi ada barang untuk dijual untuk yaitu mengganti hutang kita boleh. Umpamanya kita mau menjual sesuatu, kita belum terjual tapi kita jual nantinya, lalu kita hutang dulu boleh. Karena kurban itu waktunya terbatas, hanya 4 hari. Mulai yang pertama dan boleh menyembelih malam hari. Ya, boleh menyembelih malam hari. Kalau mana capek kita yaitu siang dan diatur ini bagian sore, bagian yaitu pagi, bagian malam boleh diatur betul supaya nanti kita tidak membadirkan atau melantarkan kurban saudara kita. Dan itu tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Ya, perlunya kita mengatur panitia ini dengan yang baik. Fa innahu minas shadaqati, karena termasuk bagian sedekah yang baik. Wa iraqati damin lillahi, dan juga menyembelih karena Allah Ta'ala fi hadzal yaumil azim, yang mana termasuk hari yang paling besar. Makanya dikatakan Idul Adha, kembali berkorban mengingat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya itu Ismail, tapi Allah Ta'ala menggantinya bidzabhin azim, dengan kambing kibas yang besar. Alhamdulillah kita oleh Allah Ta'ala dipermudah bukan untuk menyembelih anak kita tetapi menyembelih binatang ternak yang kita boleh makan. Al-afdalu fil udhiyah wal hadi kadzalika wal aqiqah an yu'kala minha, ya, ayakula minha. Yang paling mulia untuk orang yang berkorban ini atau untuk yang orang akikah ini makan boleh ketika dia ingin makan, ya. Tapi kalau dia khawatir darah tingginya naik, punya tekanan darah tinggi, boleh, karena makan itu tidak wajib. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ya, mau makan silakan. Kalau tidak mau makan dibagikan pada keluarga yang lain yang mau makan. Wa yahdi ala ghaniyin, boleh kita hadiahkan ya kepada orang kaya, karena hadiah boleh. Kalau zakat orang kaya tidak boleh, tapi kalau hadiah boleh. Beliau menerima hadiah, tapi kalau zakat sedekah tidak mau. Kalau hadiah boleh. Mimman bainahu wa bainahu alaqa qarabatun aw jiwarun wa nahwuha, terutama kepada yaitu keluarga rumah tangga kita, ibu, saudara, paman, bibi, ya, itu ada hubungan kerabat dan juga tetangga yang dekat, ini kita bagi-bagi, ya, tentunya dengan kemampuan yang ada. Wa yatasaddaqu ala fakirin wa miskinin, dan juga kita sedekahkan untuk orang fakir pura dan juga untuk orang miskin. Ya, ini nikmatnya bagi orang yang mau berkorban. Karena Allah telah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka itu menyaksikan manfaat bagi orang berkorban ini. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, yaitu hari kurban. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena Allah Ta'ala memberi rezeki pada mereka berupa binatang ternak. Faqulu minha, maka makanlah sebagian binatang ternak yang kamu korban itu. Watimul ba'isal fakirah, dan kasihkan pula kepada orang-orang sengsara, orang-orang miskin. Berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i mengatakan bolehnya kurban itu dibagi dua, satu untuk keluarga dirinya dan keluarganya, yang separuh untuk dibagikan pada fakir miskin. Tapi pula orang kaya kita kasih boleh, ya, karena masalah kurban bukan masalah bagian zakat. Baik ikhwan, itulah yang dapat disampaikan, dan semoga
kita semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berkorban. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.